Patchwork 2015 adalah sebuah film yang menceritakan kisah tentang 3 orang wanita yang secara kebetulan berada di sebuah tempat hiburan malam yang sama. Tapi sesuatu yang tidak pernah mereka duga telah terjadi menimpa mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Scene awal film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter ahli bedah bernama Surgeon. Dia tengah berbicara sendiri layaknya orang gila kepada kepala tanpa badan dari seorang wanita. Selepas itu, dia mengambil sebuah cairan untuk disuntikan kepada salah satu uji cobanya. Dikira percobaannya gagal, tiba-tiba sebuah tangan bergerak ketika dia pergi. Nah, sebelum semua itu terjadi, kita berfokus dulu kepada seorang wanita pekerja kantor yang berada di sebuah tempat hiburan malam. Dia bernama Jennifer. Di tempat yang sama, Jennifer sempat bertemu dengan rekan lamanya dari perguruan tinggi bernama Garrett. Sebenarnya hari ini Jennifer sedang ulang tahun, akan tetapi teman-temannya tidak begitu peduli, bahkan pacarnya sendiri lebih memilih sibuk dengan yang lain. Hey baby, in the car. Setibanya di rumah, seperti aktivitas pada umumnya, Jennifer menyalakan TV, lalu dia ngemil, santai-santai, dan main HP. Namun, semua berubah ketika orang asing diam-diam memukul kepalanya hingga dia tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita terbangun di sebuah tempat seperti gudang penyimpanan percobaan aneh. Dia sangat kotor dan seperti kebingungan. Where's my cell? Di saat yang bersamaan juga, terdengar suara di dalam hati dari 3 wanita yang berbeda. Masing-masing dari mereka berbicara hal sama seperti orang yang kebingungan. Nah, ketika sosok wanita ini bercermin, betapa kagetnya dia melihat wajahnya sendiri menyeramkan seperti itu. Namun, ketika wanita tersebut terjatuh dan kejang-kejang, tiba-tiba scene memperlihatkan 3 orang wanita sedang berkumpul di tempat yang sama. Salah satu wanita tersebut adalah Jennifer, dan kedua lainnya bernama Ellie dan Madeline. Awalnya mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sempat ketiganya berdebat dan akhirnya mereka baru sadar bahwa masing-masing di antara mereka terjebak di satu tubuh yang sama. Tempat ketiga wanita ini berkumpul sebenarnya adalah pikiran di dalam raga sosok wanita menyeramkan tersebut. Tidak mau mengambil resiko, ketiga wanita ini sama-sama menyesuaikan gerakan masing-masing dan kembali ke tempat semula terlebih dahulu. Selang beberapa saat, 2 pria penjaga datang menghampirinya. Tidak sempat menangkapnya, kedua pria penjaga kaget saat sosok raga wanita ini tiba-tiba bangun dan melarikan diri. Ya udah, biar simpel, sosok wanita ini kita panggil aja Wati ya guys. Meskipun susah untuk mengatur gerakan, tapi Wati berhasil kabur dari tempat mengerikan tersebut. Wati sempat naik taksi, tapi karena nggak punya uang, dia diturunkan di tengah jalan dan akhirnya kembali pulang ke rumah Jennifer dengan berjalan kaki. Untuk sementara, mereka tinggal di rumah Jennifer dulu, sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang tega melakukan ini semua kepada mereka. Seperti yang terlihat, sosok Wati dimodif sedemikian rupa yang memang diambil dari bagian-bagian tubuh Jennifer, Ellie, dan Madeline. Dari perubahan itu, membuat saraf-saraf Wati mati. Akibatnya, Wati tidak bisa merasakan sakit saat terluka. Jennifer, Ellie, dan Madeline memikirkan sebuah rencana. Awalnya mereka membuat pilihan untuk pergi ke dokter, tetapi mereka membatalkannya karena takut jika semua penjelasan mereka nanti malah menjadi sebuah masalah. Di sini Jennifer mengingat Garrett bekas teman lamanya. Pada akhirnya mereka memutuskan pergi menemui Garrett untuk dimintai bantuan, yang kebetulan Garrett adalah mahasiswa kedokteran. Sebelum melanjutkan rencana, kilas balik memperlihatkan kejadian sebelum Ellie terjebak di tubuh Wati. Pada waktu itu, Ellie berada di bar yang sama seperti Jennifer. Dia sempat ikut gabung abok dengan seorang pria fuckboy bersama rekan wanitanya. Setelah itu, Ellie pergi kencan dengan seorang pria kenalan baru. Tetapi karena teman-teman si pria menyaksikan mereka kencan sambil merekamnya, Ellie risih dan memilih pulang. Namun saat perjalanan pulang, tiba-tiba Ellie sengaja ditabrak oleh seorang pengendara van.
Sedangkan Madeline sama seperti Jennifer dan Ellie, dia berada di tempat hiburan malam yang sama. Di sana, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Tom yang mengaku sebagai artis. Keduanya mengobrol satu sama lain, dan setelah perbincangan singkat, Madeline dan Tom memutuskan mantap-mantap di rumah Madeline. Dan selebihnya dia tidak mengingat lagi apa yang telah terjadi ketika Madeline melihat sebuah cahaya. Kembali ke rencana, setibanya Wati di tempat tujuan, Garrett sangat terkejut melihat perubahan fisik terhadap Jennifer. Wati menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Jennifer, Ellie, dan Madeline. Mendengar penjelasan Wati, Garrett mengambil kesimpulan bahwa untuk bisa mengembalikan seperti semula itu sangat mustahil dari medis maupun ilmiah. Tidak bisa menerima kenyataan, Wati kesal dan memilih pulang. Saat perjalanan pulang, secara kebetulan Wati bertemu dengan mantan pacar Jennifer sedang ingin mantap-mantap dengan seorang wanita di kos-kosan. Karena terbawa emosi dan mengira dia terlibat dengan orang yang bertanggung jawab merubah fisik Jennifer, pada akhirnya Wati membunuh pria itu setelah dia mantap-mantap. Sekarang Jennifer, Ellie, dan Madeline tidak begitu memikirkan untuk bisa kembali ke semula. Tetapi yang mereka pikirkan sekarang adalah membuat rencana untuk membunuh orang yang memang telah merubah fisik mereka. Untuk persiapan, Wati membersihkan diri dan merias wajah agar tidak nampak dicurigai oleh orang lain. Wati memakai jaket biru dan mengubah tampilannya sedikit terlihat lebih keren. Target pertama mereka yang mungkin ada hubungannya dengan penculikan mereka adalah seorang pria fuckboy yang pernah berkenalan dengan Ellie. Wati datang ke sebuah hiburan malam dan membuat kekacauan di sana. Setelah menemukannya, dia langsung membunuh pria tersebut tanpa ampun. Kemudian malam itu juga, Wati langsung mendatangi sekelompok pria aneh yang pernah mencoba merekam mantap-mantap dengan Ellie. Setibanya di sana, satu persatu kelompok tersebut berhasil dihabisi Wati. Pelaku pria utama meminta ampun dan mengklaim bahwa dia tidak ada sangkut pautnya terhadap penculikan Ellie. Tapi Wati menghiraukannya dan pria itu berakhir tewas ketika Wati menojos kepalanya dengan pisau. Jennifer, Ellie, dan Madeline sedikit mendapatkan kepuasan setelah berhasil balas dendam yang mereka sendiri pun tidak begitu tahu pasti bahwa korban mereka ada sangkut pautnya. Di satu sisi, pengendara mobil van yang tak lain adalah dua orang penjaga di awal ternyata sudah mengawasi pergerakan mereka dari tadi. Mereka mengikuti Wati sampai di rumahnya. Tetapi saat keduanya ingin menyergap Wati, tiba-tiba mereka diserang balik Wati yang memang sudah menyadarinya. Wati berhasil membunuh kedua pria tersebut dan berhasil kabur dengan membawa sebuah file penting dari van mereka. Selang beberapa saat, ketika Garrett sedang asik main game, tiba-tiba kedatangan Wati yang ingin meminta bantuan kepadanya. Wati meminta Garrett untuk mengobatinya karena lengan Wati patah akibat terlalu nafsu membunuh dua penjaga tadi. Selama proses mengobati, Jennifer, Ellie, dan Madeline memperhatikan Garrett dan diam-diam mulai menyukainya. Pada akhirnya, Garrett dan Wati melakukan mantap-mantap. Di keesokan harinya, ketika mereka sarapan pagi, entah Garrett ingin melindungi Wati atau ada alasan lain, tanpa disadari Garrett membakar file yang diambil Wati. Mengetahui hal tersebut, Wati marah. Garrett beralasan hanya ingin melindunginya. Dia meminta maaf dan mencoba ikut pergi bersama Wati. Namun karena tidak mau ngerepotin, Wati menahan Garrett di rumah dengan memborgolnya. We'll be back soon. Meskipun sudah dibakar, beruntungnya Wati sempat melihat file tersebut dan mengingat di mana letak tempat kedua penjaga tersebut. Segera Wati bergegas menuju ke tempat tujuan. Dan setelah tiba, dengan penuh emosi, dia berhasil masuk dengan membunuh penjaganya. Wati masuk ke dalam ruangan yang dimana terdapat dokter ahli bedah surgeon. Ternyata semua ini adalah perbuatannya. Ketika Wati berusaha membunuhnya, tiba-tiba surgeon menyebut nama Madeline. Dia mengatakan bahwa ini adalah sesuai prosedurnya. Membuat bingung, Jennifer, Ellie, dan Madeline berdebat di dalam pikiran Wati. Pada akhirnya, Madeline mengakui semua ini. Kilas balik memperlihatkan bahwa Madeline adalah wanita psikopat. Dia menyimpan potongan tubuh manusia di dalam kulkas dan mengikat Tom di rumahnya. Selain itu, Madeline sangat berambisi untuk mengubah 90% bentuk fisiknya karena dia sendiri tidak puas dengan kondisi fisiknya sekarang. Maka dari itu, Madeline menemui dokter ahli bedah surgeon agar keinginannya tercapai. Sebuah perjanjian gila disepakati oleh kedua psikopat ini. Madeline menculik sendiri bahan untuk pembedahannya. Dengan ditemani dua anak buah surgeon, Madeline membunuh Ellie dengan menabraknya.
Lalu untuk korban yang kedua, Madeline diam-diam menyusup ke rumah Jennifer dan membunuhnya dengan memukul Jennifer dari belakang dengan stik baseball. Setelah berhasil menculik, jasad Ellie dan Jennifer diberikan kepada surgeon untuk segera dilakukan pembedahan. Namun karena surgeon tak hanya dokter ahli bedah, tetapi dia juga psikopat gila yang suka bereksperimen. Hasil yang didapat membuat Madeline kecewa dan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kembali ke Wati, mengetahui fakta sesungguhnya, Jennifer dan Ellie memilih untuk melawan Madeline di dalam pikiran Wati. Akibatnya, tubuh Wati tidak terkontrol hingga melukai dirinya sendiri. Melihat ini, surgeon tidak mau membuat hasil ciptaannya rusak. Alhasil, dia membangkitkan zombie-zombie hasil ciptaannya untuk menghentikan Wati. Di sisi lain, Garrett berhasil membebaskan diri, lalu dia pergi ke tempat surgeon untuk mencari Wati. Di sana, Garrett diperbolehkan masuk, tetapi ketika dia lengah, surgeon memukulnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Selama surgeon dibuat sibuk oleh Garrett, Wati berhasil membebaskan diri dan mengalahkan semua zombie eksperimen. Mengetahui hasil uji cobanya dirusak, surgeon marah dan dia menembak Garrett hingga tewas. Monster. Di sini, sebelum membunuh surgeon, Jennifer dan Ellie menyingkirkan Madeline terlebih dahulu untuk menghilangkannya dari pikiran Wati. Di waktu yang sama juga, surgeon putus asa dan pasrah jika Wati ingin membunuhnya. Akan tetapi, Wati tidak jadi membunuhnya karena masih membutuhkan dia untuk satu hal. Selang beberapa waktu, seseorang tersadar dari pingsannya. Lalu dia berjalan pelan menuju cermin dan ternyata dia adalah Garrett yang berhasil dihidupkan kembali dan dimodifikasi tubuhnya sama seperti Wati. Film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan. Dari awal kita tidak pernah menduga bahwa Madeline adalah dalang di balik semua ini. Sebenarnya meskipun gagal, tahap modifikasi untuk Wati masih akan dilakukan. Tetapi berhubung Madeline sudah dikalahkan, ya jadilah Jennifer dan Ellie pasrah menerima wujud yang seperti itu. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!